Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar 3 butir soal ujian matematika jenjang SMP ya. Nah, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Di sini diketahui G itu sama dengan X sedemikian sehingga 2 kurang dari X minus 3 kurang dari 11 dengan X elemen bilangan genap. Banyak himpunan bagian Q adalah titik. Nah, berarti di sini soalnya tentang himpunan ya, lebih khususnya tentang banyaknya himpunan bagian. Nah, pertama di sini kita akan menentukan anggota dari himpunan Q. Nah, itu ada berapa gitu ya. Kita mulai dari yang ini ya, ini dia 2 kurang dari X minus 3 kurang dari 11. Nah, dari pertidaksamaan ini kita akan menentukan anggota X itu nilainya berapa saja. Kalau kita cermati di sini kan ada X minus 3, maka untuk mengubah ini menjadi X maka harus kita tambah 3, sehingga setiap bagian atau tempat itu harus kita tambah 3. Berarti di sana ada 2 plus 3 kurang dari X minus 3 plus 3 juga kurang dari 11 plus 3, sehingga 2 plus 3 itu 5 kurang dari X minus 3 plus 3 habis, sehingga ini tersisa X kurang dari 11 plus 3 berarti 14. Nah, maka di sini 5 kurang dari X kurang dari 11, sehingga nilai X yang memenuhi itu kan antara 5 sampai 14. Nah, tapi di sana X merupakan elemen bilangan genap, maka nilai Q yang memenuhi atau nilai anggota Q ya, kalau kita tuliskan anggotanya itu adalah mulai dari setelah 5 yaitu ada 6, kemudian 8, 10, dan 12 ya, 14 tidak ikut. Nah, inilah anggota dari himpunan Q, ada 6, 8, 10, dan 12. Kemudian anggota Q ini kan cacahnya ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4, maka NQ atau kita tuliskan N saja ya, sama dengan 4 anggota gitu ya. Nah, banyak himpunan bagian Q, itu kan dirumuskan sebagai 2 pangkat N ya. Ini yang perlu diingat, sehingga di sana ada sama dengan 2 pangkat 4. Nah, atau sama dengan 16. Jadi untuk himpunan Q itu memiliki 16 himpunan bagian. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut ke soal yang nomor 2. Diketahui 3/2 kurung buka P minus 1 kurung tutup plus 1 sama dengan 1/2 kurung buka 1 minus P kurung tutup plus 7. Nah, nilai P adalah titik. Pertama di sini kita tuliskan ulang bentuk persamaannya ya. 3/2 kurung buka P minus 1 plus 1 sama dengan 1/2 1 minus P plus 7. Nah, karena di sini ada pecahan dengan penyebut keduanya itu ada 2 ya, 3/2 penyebutnya 2, 1/2 juga 2, maka kita kalikan 2 untuk setiap sukunya ya, untuk menghilangkan penyebutnya dan memudahkan perhitungan. Yang pertama 3/2 kali 2 maka menjadi 3 saja. Jadi 3 P minus 1 tetap plus 1 kali 2 berarti 2 sama dengan 1/2 kali 2 1, tidak usah ditulis ya. Ini lepas kurungnya, berarti kalau 1 di luar. 1 minus P plus 7 kali 2 14. Nah, kemudian kita operasikan yang bisa dioperasikan. 3 kali P minus 1 3 kali P 3P, 3 kali minus 1 minus 3 plus 2 tetap sama dengan 1 plus 14 itu nanti ya, kita tuliskan minus P nya dulu. 1 tambah 14 berarti 15. Nah, kemudian di sini P nya kita kelompokkan ke ruas kiri, sehingga ada 3P minus P menjadi plus P sama dengan 15 tetap, minus 3 plus 2 itu kan minus 1, kalau pindah menjadi plus 1. Nah, 3P plus P itu kan 4P sama dengan 15 tambah 1 16. Nah, sehingga nilai P sama dengan 16/4 atau P sama dengan 4. Nah, kira-kira seperti itu langkah penyelesaian untuk soal yang nomor 2.
Lanjut ke soal yang terakhir atau yang nomor 3, ini tentang aplikasi persamaan kuadrat ya. Sebuah peluru ditembakkan ke atas memenuhi fungsi ketinggian HT sama dengan 120T minus T kuadrat dengan H dalam meter dan T dalam detik. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum adalah detik menit. Nah, yang perlu cermati adalah fungsi HT, T-nya dalam detik, tapi jawabannya diminta dalam menit. Nah, ini butuh ketelitian juga ya. Nomor 3. Kita tuliskan dulu fungsi ketinggiannya, yaitu HT sama dengan, nah ini yang T kuadrat kita letakkan di depan ya, sehingga di sini minus T kuadrat plus 120T agar serupa dengan bentuk fungsi kuadrat yang umum. Nah, dari bentuk fungsi kuadrat ini kita dapati bahwa nilai A atau koefisien di depan T kuadrat adalah minus 1 dan nilai B di depan T ada 120. Nah, yang ditanyakan adalah nilai T pada ketinggian maksimum atau T saat H max ya. Nah, itu kan sama dengan minus B per 2A. Nah, ini perlu diingat rumusnya. Kalau di pesan kuadrat biasanya itu X puncaknya ya. Kalau di sini TH max. Nah, sama dengan min B berarti minus 120 per 2 kali A, 2 kali minus 1. Nah, berarti kan di sini min bagi min kan habis ya, jadi plus nanti ya, sehingga tersisa 120 per 2 atau 60. Nah, ini dalam detik. Nah, karena diminta dalam menit, maka T saat H max itu sama dengan detik 1 menit. Nah, kira-kira seperti itu penyelesaian untuk soal yang nomor 3. Nah, saya rasa penjelasannya cukup singkat ya. Oke, sekian untuk latihan 3 soal ujian SMP. Terima kasih. Selamat belajar, semoga bermanfaat.